Sementara Nabi Daud pakai ketapel dari jarak jauh. Nabi Daud lincah. Nabi Daud tidak berperang jarak dekat dengan Jalut. Ya, Nabi Daud alaihissalam memilih ketapel, lincah dari jauh. Dan akhirnya ketapel itu masuk ke kepalanya Jalut dan akhirnya Jalut jatuh. Kalau udah tahu kita kecil, kalau udah tahu size kita kecil, kalau udah tahu jaringan kita terbatas, kalau udah tahu model kita terbatas, maka teman-teman harus lincah. Gimana lincah? Jangan kebanyakan makan. Ya, efisien. Jangan kebanyakan misalnya ngerekrut SDM yang nggak perlu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa antal khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi dalam Quranic Insight for Entrepreneur. Bagaimana kita kemudian melakukan saripati ekstrak pada ajaran-ajaran Al-Quran yang kemudian kita implementasikan dalam aplikasi implementasi manajemen bisnis dan langkah-langkah bisnis kita di lapangan. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita sering menghadapi adanya unequal war, unequal battle, ya. Jadi hari ini kita sangat sering menghadapi namanya unequal battle, pertarungan yang tidak imbang. Unequal battle. Dari yang kecil ngelawan yang gede. Dari perusahaan-perusahaan yang terbatas modal, ya, terbatas kompetensi, itu kemudian harus melawan giant, harus melawan yang gede-gede, ya. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran bercerita tentang unequal battle ini? Nanti kita akan dapatkan ceritanya di Jalut versus Talut. Jadi Tolut Jalut. Kita akan dapatkan ceritanya di Tolut Jalut di akhir dari juz 3, ya, dalam Al-Quran. Maka kali ini saya akan menghadirkan bagaimana kemudian Al-Quran berbicara tentang pertarungan yang tidak imbang. Bagaimana Al-Quran kemudian bicara tentang orang-orang yang kemudian atau kekuatan yang terbatas, ya, kemudian bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Bagaimana Al-Quran dan kemudian kisah fragmen sejarah para rasul kemudian menjawab hal ini, kita akan belajar pada tayangan berikut ini. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mulai di surah Al-Baqarah ayat 249, ya. Di surah Al-Baqarah ayat 249 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Jadi maka tatkala keluar Talut, ya, dan tentara-tentaranya, ia berkata, innallaha mubtalikum binahar, kamu akan diuji dengan aliran sungai, ya. Faman syaraba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum adalah bukan bagian dariku. Wa man lam yatmanhu wa man lam yat'amhu fa innahu minni, ya. Dan siapa yang tidak kemudian merasakannya, artinya di sini yat'amhu ini minum dalam kekenyangan, fa innahu minni, maka dia adalah bagian dariku. Illa manik tarofa gurfatan biadih, kecuali dia illa manik tarofa, kecuali orang-orang manik tarofa iktarofa yang kemudian menciduk gurfatan biadi, satu cidukan dengan tangannya saja. Fasyaribu minhu illa qalilan, ya, mereka minum itu kecuali sedikit di antara mereka, artinya hampir semuanya minum kecuali sedikit di antara mereka. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bila bijalu tawajunudih, maka ketika mereka menyeberangi, ya, orang-orang yang beriman bersama mereka mengatakan sudah nggak kuat lagi untuk melawan hari pertemuan dengan Jalut, ya, dan tentaranya. Qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullah, dan orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Allah, orang-orang yang meyakini arahnya pertemuan dengan Allah, itu kemudian mengatakan kam min fi'atin. Qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullah, dan orang-orang yang yakin pertemuan dengan Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Berapa banyak, ya, kekuatan golongan yang banyak itu
qalilatin, mohon maaf, berapa banyak golongan-golongan yang sedikit itu, golabat fi'atan katsiratan, mengalahkan golongan-golongan yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, ya, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kita ambil di sini teman-teman, kamin fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan. Kita ingin lihat kamin fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan. Kita ambil dari catatan yang paling awal, bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Tadi ada walladzina yadunnuna mulaqullah, mereka yang percaya dengan iman, mereka yang percaya dengan bertemu dengan Allah. Artinya apa? Kecil bisa ngelawan yang gede. Keadaan kita nggak berbatas, ya. Keadaan kita nggak berbatas. Keadaan kita terbatas, bisa mengalahkan yang nggak berbatas, bisa mengalahkan yang besar-besar, yang sumber dayanya hebat-hebat. Kalau teman-teman satu punya iman, ini dulu. Apa maksudnya iman? Kita boleh kecil tapi Allah Maha besar. Ya. Kita punya keterbatasan, ya. Kita punya keterbatasan tapi Allah Maha besar. Kita memang terbatas, kita memang kecil, lawan kita memang tangguh, tapi Allah lebih tangguh daripada itu. Allah lebih kuat daripada itu. Allah bisa membuat kita melalui ini semua. Allah Maha kuat, Allah Maha hebat. Iman dulu. Karena di sini yang bisa mengalahkan itu, di sini kalimatnya adalah yadununa annahum mulaqullah. Ini dia. Yadununa annahum mulaqullah, yaitu mereka yang kemudian bersangka punya dzan, ya. Mereka punya dzan itu husnudzon, bertemu dengan Allah. Ini namanya iman. Nah, yang kedua setelah iman, kalau bahasa kita belief, tadi ada yang kita lihat di atas itu kalimat mereka menciduk cuma sedikit. Jadi yang menang, ya, yang berhasil lolos ujian, karena tadi itu kalimatnya adalah mereka akan diuji dengan aliran sungai, ya. Jadi mereka akan diuji dengan aliran sungai. Siapa yang kemudian lolos teman-teman sekalian, ya? Yang kemudian lolos itu yang minum hanya gurfatan biadi. Gurfatan, saya tulis Latinnya saja, biadi, yaitu minum hanya seciduk saja. Tapi yang kemudian minum sampai kekenyangan, ini nggak lolos. Ya, di sini ada kalimatnya nih di atas nih. Gurfatan biadi, binaharin mutalikum fansyariba minhu falaysa minni fainahu illa maniktarofa. Ini dia, gurfatan biadi, menciduk, gurfatan, ya, seciduk, biadihi, dengan tangannya. Nah, itu yang kemudian lolos, ya. Itu yang kemudian di sini disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dia lolos dari ujian. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Jadi teman-teman sekalian, yang kedua adalah kekuatan untuk kemudian punya tirakat panjang dalam penderitaan. Kalau kita kecil lalu ngelawan yang gede, maka kita harus melewati tirakat latihan penderitaan. Karena minum cuma seciduk itu penderitaan, minum secukupnya. Maka kalau misalnya kita usahanya mau kemudian melawan, ya, hegemoni yang kemudian luar biasa dahsyat, maka harus berani ambil penderitaan. Bisa jadi tidur kamu lebih sedikit, bisa jadi kemudian disiplin, tekun, mood nggak mood dikerjain. Bisa jadi beberapa kerjaan harus kamu kerjain sendiri. Kita harus menunda, delay gratification. Orang lain jalan-jalan healing, kita enggak. Orang lain udah beli mobil bagus, kita bisa jadi enggak. Orang lain udah gimana-gimana, kita bisa jadi enggak. Kita bertahan pada tirakat penderitaan ini. Karena itu yang bisa bikin Jalut itu kemudian Tolut mengalahkan Jalut. Di situ tadi. Jadi tirakat penderitaan itu tadi akan diuji dengan aliran sungai, akan diuji dengan terbukanya dunia, akan diuji dengan profit. Yang mungkin dulu kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada profit 20-30 juta. Nah, berapa yang kamu pakai, ya? Berapa yang kamu minum? Kalau bahasa saya, berapa yang kamu tarik jadi return earning? Berapa yang kamu tarik jadi laba? Berapa yang kamu tarik jadi dividen? Berapa yang kamu putar lagi ke bisnis? Nah, itu kan gitu implementasinya. Maka di sini kita melihat, ya, Quran surah Al-Baqarah. Ya, mohon maaf, ini saya baru Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Ini kemudian memberikan kita kesadaran tentang hemat, tentang efisien,
tentang menunda kesenangan. Kan menunda kesenangan itu ada jalan haus, lalu kemudian ada apa? Ada aliran sungai. Nah, aliran sungai ini teman-teman sekalian, siapa yang minum sampai kekenyangan, itu yang kemudian lemes, nggak bisa melawan, nggak bisa ikut Tolut sampai bertemu dengan Jalut. Tapi yang kemudian minumnya sedikit, dia bisa ngelawan. Ya, dia bertahan sampai di medan peperangan yang nanti akan diwakili oleh Daud alaihissalam. Nah, jadi gimana kemudian yang kecil-kecil bisa ngelawan yang gede? Habis iman berani menderita. Ya, habis iman kemudian berani kemudian tirakat penderitaan. Ya, jangan kekenyangan, jangan kemudian udah belum apa-apa udah menikmati kenikmatan ini itu. Akhirnya ketika kita cuma ngambil seciduk itu bahasanya, maka badan kita jadi ringan. Muncullah di sini kelincahan, lincah. Dalam bahasa manajemennya agile. Jadi kalau kita berbicara buku agile, ya, terapan manajemen barat sekarang dengan istilah agile, lincah, gesit, itu sebetulnya sangat terwakili dengan kalimat-kalimat Quran yang ada di kisah Jalut dan Talut. Diwakili dengan apa? Diwakili dengan seciduk, minum dengan seciduk saja. Ya. Orang yang minum kekenyangan, di sini saya akan bukakan ya di sini ya. Kalau di sini yat amhu, itu asal akar katanya itu adalah to'am. Yat amhu itu asal katanya adalah to'am. Ya. Nih, dia adalah kata kerja. Nah, to'am itu sebetulnya teman-teman, to'imu, to'amun, itu makan. Kalau minum, syarab. Kenapa di sini kalimatnya adalah wa malam yat'amhu fa innahu minni? Dan di sini diterjemahkan barang siapa tidak merasakannya, barang siapa tidak meminumnya, dia bagian dariku. Maksudnya adalah to'am di sini adalah barang siapa yang tidak meminumnya sampai kekenyangan. Pernah nggak kita lapar, kita minum air putih banyak supaya kenyang? Jadi minum air putih banyak sampai kenyang itu namanya yat'amhu. Kalau kamu cuma seciduk itu bukan yat'amhu. Itu namanya qalilan. Kamu syarab, kamu cuma minum qalilan saja. Nah, maka di sini kawan-kawan sekalian yang kita bisa rasakan adalah kenapa nggak boleh kekenyangan? Ya, karena kalau kamu kekenyangan, kamu kehilangan kelincahan. Ya, jujur aja nih, habisnya ini saya syuting habis makan siang nih. Ya, bangun konsentrasi sambil kenyang ini rada susah ceramah. Saya lebih mudah ceramah sambil lapar. Jadi karena dia kemudian lapar, nggak kekenyangan, karena dia makannya dikit, maka dia jadi ringan. Orang yang ringan tuh lincah, lincah itu jadi agile. Dan di sini akhirnya masuk pada teori bahwa orang yang kemudian agile itu bisa ngalahin yang gede. Sekarang kita lihat ya. Supermarket besar itu kolaps. Mereka kurang besar apa? Mereka punya parkiran gede, mereka punya luasan lebih luas lagi. Ya, kita sebut saja misalnya Giant, Hypermart yang gede-gede ya. Itu kemudian tumbang ya. Transmart ya lagi sedang kesulitan. Tapi yang kecil-kecil seperti Borma, Alfamart, Indomaret, mereka terus-terusan ada dan terus-terusan eksis. Kenapa? Mereka kecil ya. Mereka satu-satu kecil delusup ya, di gang-gang, mereka bisa buka di perumahan-perumahan, mereka lincah ya, mereka bisa kemudian bikin program di kasirnya ya, layanan ini, layanan itu ya. Mereka nggak butuh gedung besar-besar. Jadi small is beautiful teman-teman. Ketika dalam 1-2 episode small is beautiful. Dan kita jangan GR kalau kita gede ya. Saya menyimak beberapa perusahaan yang besar itu kemudian ngambil keputusannya lama, birokrasinya lama. Anda udah jadi Goliath, Anda udah jadi Jalut, gitu kan? Jalut kan gitu, besar, mau gerak. Sementara Nabi Daud pakai ketapel dari jarak jauh. Nabi Daud lincah, ya. Nabi Daud tidak berperang jarak dekat dengan Jalut. Ya, Nabi Daud alaihissalam memilih ketapel, lincah dari jauh. Dan akhirnya ketapel itu masuk ke kepalanya Jalut, dan akhirnya Jalut jatuh. Ini kan David and Goliath di Alkitab, lalu kemudian Jalut Tolut di Quran, Tolut Jalut di Quran. Nah, maka teman-teman agile. Ya. Kalau udah tahu kita kecil,
Kalau udah tahu size kita kecil, kalau udah tahu jaringan kita terbatas, kalau udah tahu model kita terbatas, maka teman-teman harus lincah. Gimana lincah? Jangan kebanyakan makan, ya, efisien. Jangan kebanyakan misalnya ngerekrut SDM yang nggak perlu, ya kan? Badannya jadi gede, ya. Tapi dari mana itu semua? Dari tingkat siap untuk tingkat penderitaan jangka panjang, tirakat penderitaan jangka panjang, ya. Melakukan sesuatu yang kamu senang itu mudah. Tapi ketika mood hilang, kamu tetap melakukan itu namanya dedication. Ya, passion. Passion itu melakukan yang kamu senangi, passion. Awal-awal mungkin ngisi YouTube begini passion, tapi masuk episode 10, episode 20, dia akan berubah from passion to dedication. Nah, dedikasi ini tirakat panjang. Hadir bikin episode, bikin konten, ya, hadir kemudian dengan niat, hadir kemudian istiqomah, itu tirakat panjang. Dan itu penderitaan. Dan kenapa kamu siap menderita? Karena kamu punya iman ini, kamu punya belief. Kamu punya belief, kamu punya iman, ya, bahwa saya akan defeat, ya. Saya akan bisa mengalahkan yang gede. I believe. Ini dulu. Wah, jaringan dia, gudangnya, uangnya, nggak, believe dulu teman-teman, believe nggak? Ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman UMKM. Skala modal kita boleh UMKM, jaringan kita benar-benar UMKM. Tapi keimanan kita nggak boleh terbatas pada uang kita. Keimanan kita nggak boleh terbatas pada jaringan yang kita punya. Kalau kita punya Allah, kita kemudian yakin Allah Maha dari segala maha, maka kita sebetulnya punya Allah yang punya alam semesta ini. Maka kalau kata Allah gede, ya berarti kita bisa besar. Kalau kata Allah kamu bisa compete, ya kamu bisa compete. Ya kita lihat misalnya Wardah Kosmetik Paragon. Dulu kecilnya gimana, sekarang Eropa juga takut, brand-brand luar negeri juga udah takut. Bagaimana kemudian Wardah memimpin, ya. Banyak produknya Paragon banyak memimpin. Jadi perusahaan kelas dunia. Why? They believe, mereka percaya. Setelah they believe, mereka apa? Mereka siap untuk menderita panjang. Sacrificing, mereka siap berkorban, belajar lebih keras daripada orang lain, berbuat lebih ekstra daripada orang lain, go extra miles. Ya, mereka melakukan perbaikan, improvement, ya, learning, ya. Dan ini penderitaan, learning itu pengorbanan, ya. Lalu kemudian retain earning, mereka laba ditahannya panjang, besar, ya, mereka sabar. Mereka bangun network, mereka kerjain satu-satu, mereka rangkai satu-satu langkah. Ini semua penderitaan panjang teman-teman sekalian. Tapi kenapa bisa nomor 2? Karena kamu udah lolos nomor 1. Nah nanti begitu kita kemudian bisa melakukan penderitaan dalam jangka panjang ini, maka kita akan menjadi agile, akan menjadi lincah, akan menjadi gesit. Makanya kalau udah tahu kecil, speed. Kalau udah tahu kecil, tekun. Kalau udah tahu kecil, network dibangun. Kalau udah tahu kita kecil terbatas, musuh kita giant, kolaps, kerjasama, belajar, buka pikiran, ya. Tirakat sholat kita dijaga, 5 waktu kita dijaga, sujud sama Allahnya dijaga. Udah tahu kecil, tapi kemudian tidak bersama Allah yang maha besar, gimana? Quranic insight, kita bisa melihat bagaimana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Lihat kalimatnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Biizni dengan izin, biiznillah dengan izin Allah. Nih. Nih loh. Kelihatan enggak di layar? Biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang kecil, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan golongan yang besar, golongan yang kuat, biiznillah dengan izin Allah. Karena dengan izin Allah, dengan approval Allah, kok kita malah nggak sujud sama Allah, kok kita nggak berdoa sama Allah, kok kita nggak kembali sama Allah. Ini Quranic insight teman-teman, balik sama Allah. Yang akhirnya doanya adalah lanjut 250, walamma barazul jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita akan bahas ini di episode berikutnya, ya.
Doanya adalah ya Rabb, karuniakan kami kesabaran, kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami atas golongan orang-orang kafir. Dalam artian di sini adalah memang Jalut waktu itu adalah representatif dari orang-orang yang tidak beriman, tapi dia simbolnya adalah badannya besar, sumber dayanya luar biasa, dan akhirnya atas izin Allah mereka mengalahkannya. Bahkan Daud membunuhnya. Dawudu Jalut wa qatala Dawudu Jaluta. Nah ini, Daud berhasil membunuh Jalut, David berhasil membunuh Goliat. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 20 menit saya berbicara teman-teman sekalian. Ini yang kemudian harus kita lakukan pada episode kali ini ya. Saya malah belum sebut judulnya, kecil yang dengan besar ini. Jadi episode ini yang besar yang terkapar. Insight bisnis di balik tumbangnya Jalut di tangan Nabi Daud alaihissalam. Ini insight. Mereka bawa iman ya, gurfatan biadi, ada aliran sungai yang diuji oleh Allah, mereka cuma minum seciduk. Mereka efisien, mereka menunda kesenangan ya. Mereka memilih untuk berjuang gitu. Kenapa saya sekarang hampir dakwah 7 hari sepekan, pagi sampai malam ya, saya memaksimalkan semua waktu-waktu yang ada ya, karena kita sadar gitu loh, kita ini terbatas. Sementara lawan dakwah ini, kemaksiatan ini, masya Allah, judi online 200 triliun ya, kemudian ngambil, belum lagi prostitusi online, belum lagi misalnya ribanya. Kemaksiatan ini hadir dengan tekun, dengan penuh dedikasi ya di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau kita dai tidak punya ketekunan yang sama, tidak punya kelincahan yang lebih, ya sama aja nggak boleh. Ya gimana Allah Azza wa Jalla mau nolong kita? Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo jangan kecil hati. Ya, saya akhiri. Teman-teman jangan kecil hati menghadapi situasi hari ini. Saya tahu tidak mudah hari ini. Ya, banyak kemudian yang udah ngobrol saya, suasana ya, nuansa ini benar-benar tidak mudah. Ya, persaingan ekonomi dan seterusnya tidak mudah. Ya, berat sekali situasinya. I know. Satu, teman-teman jangan kehilangan keyakinan. Please, keep your faith. Jangan kamu kehilangan keyakinan. Tetap beriman. Amantu billah. Amannabillah. Kita tetap beriman kepada Allah. Karena Allah segala-galanya. Ya Allah, ya Razak, ya Fatah. Kita harus punya iman kepada Allah. Yang kedua, ya, kita sabar. Ya, kita harus melakukan penderitaan yang panjang ini. Nanti kalau udah terbiasa, kita menderita panjang, latihan. Ya, kalau badan itu berarti kita udah sehat. Ya, lemaknya kurang, massa ototnya ada. Ya, tulang-tulangnya sehat, baru bisa agile. Baru kita bisa lincah. Nah, lincah itu nanti yang kemudian akan mengalahkan yang besar. Ya, kelincahan, kecepatan itu yang akan mengalahkan yang besar. Terima kasih. Ya, semoga kawan-kawan UMKM nasional, perusahaan-perusahaan negeri ini bisa punya semangat ya. Jangan kecil hati menghadapi dana asing, perusahaan asing, brand asing yang begini, yang begitu, yang begini. Mari kita bergenggam pada Allah, terus belajar, pahami konsepnya. Mudah-mudahan kita bisa mengulang apa yang ada di fragmen dari surah Al-Baqarah 249-250 ya, Tolut Jalut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.